Jadi kalau kita berkutat di dalam kehidupan ini, kita mau bahagia untuk di saat ini, Alkitab berkata apa? 1 Korintus 15 ayat 19. Coba keluarkan. 1 Korintus 15 ayat 19. Pokoknya yang di sini aja. Enggak, tanpa memikirkan yang sesudah kehidupan di sini. Hari ini cikguatnya udah nggak ada lagi. Coba saudara merenung. Siapa lagi tuh? Banyak ya. Mama saya udah nggak ada lagi di sini. Kalau hanya berkutat di dunia ini, kita menjadi orang apa? Apa Alkitab katakan? Coba baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, hidup ini aja ya, maka kita adalah orang-orang yang paling sial dari segala manusia. Tangkap? Artinya, jangan kumpulkan apa yang akan kau tinggalkan di dunia, tetapi kumpulkanlah apa yang akan kau nikmati di surga. Coba saudara punya apa ya, filosofi, cara pandang hidup yang seperti tadi saya katakan. Jangan kau kumpulkan apa yang akan kau tinggalkan di dunia ini, tetapi kumpulkanlah apa yang akan kau nikmati di surga. Hari ini mata rohani saudara harus dicelikkan. Saudara lihat ini. Ya. Nah, tadi tentang orang yang ketiban rezeki, udah dapat uang 200 juta, dia bahagia. Kenapa bahagia? Dia bisa renovasi rumahnya dengan nilai 214 juta. Dia cuma nombok 14 juta, rumahnya jadi keren, dia bahagia, dia senang. Itu kan dari luar masuk ke dalam. Sifatnya tidak kekal. Hanya waktu dia browsing, dia lihat, loh ini batu saya, yang dulu saya jual 200 juta, ternyata dihargai oleh seseorang, entah apalah itu, dengan harga 26 miliar. Sejak itu dia tidurnya nggak nyenyak. Suka terbangun, jam 2 terbangun. Seperti ada apa? Coba rasain. Kenapa dia terbangun? Ada perasaan apa? Ya, kecewa. Kecewa apa? Tidak sesuai dengan harapan ya. Terus apa lagi? Menyesal. Betul nggak? Jadi kalau dia nggak lihat medsos itu terjual berapa, dia nggak tahu, dia bahagia. Saudara nangkep ini? Nah, Yohanes 10 ayat 10. Jadi bahagia itu datang dari Tuhan. Maksudnya sukacita yang kekal itu datang dari Tuhan. Saudara baca ini. Yohanes 10 ayat 10. Jadi waktu orang itu dapat duit 200 juta, dia girang, senang. Datang pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia towel lu punya hati. Lu bodoh kan? Lu jual 200, lu tahu nggak? Itu nilainya berapa? 26 miliar. Nah, itu dicuri tuh sukacitanya. Hilang dah bahagianya. Dia lihat rumahnya yang bagus, kayaknya apa ya jadinya ya? Betul nggak? Tapi lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita akan berkata cukup kalau ada Kristus. Jadi Tuhan datang, apa maksudnya hidup berkelimpahan itu bukan bicara jumlah. Bicara hatimu bisa berkata cukup untuk angka 2. Tanpa Kristus, 2 itu nggak cukup. Tambahin 5. Tanpa Kristus, 5 itu nggak cukup. Tambahin 10. Begitu seterusnya. Sampai kapan, saudara? Tangkap ini. Nah, tadi saya katakan, salah satu orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah terlalu banyak keinginan. Tangkap ini ya. Jadi bicara hati, Tuhan bisa puaskan. Nah, definisi bahagia menurut Alkitab adalah kepuasan. Saya bisa cerita ini karena sudah ngalamin. Saya nggak mungkin dong bisa cerita, hamburger ini enak loh, nyoba aja belum, gitu kan? Nah, karena saya udah nyobain. Kalau mau dibilang saya punya rumah bagus nggak? Ya, saya punya rumah, mobil punya, ini punya. Tapi yang bisa memuaskan saya cuma Tuhan. Belum pernah ngalamin sih ya. Kalau ngalamin, waduh mantap. Ya, tangkap ini. Kepuasan. Terus ada harapan. Harapan kita nggak di sini. Jadi waktu mama saya itu mau meninggal dunia, dia tersenyum. Karena harapan dia bukan yang di dunia ini. Di dunia itu dia tangannya diikat tuh. Kan dia stroke. Harus makan lewat hidung ya. Ini nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak tangan kiri. Begitu dia bergerak, dia cabut. Udah sampai 2 kali, sampai 3 kali. Sekali pasang 500.000. Akhirnya kita nggak tega, kita iketin. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi adik saya yang merawatnya bilang, sering dia tersenyum dan tertawa. Kayak orang
nggak bisa menahan diri, tertawa terkekeh-kekeh. Karena dia tahu harapannya nggak di sini. Mungkin saya doanya jago, saya undang saudara, yuk doain mama saya, ya supaya sembuh. Maksudnya umurnya diperpanjang 1 tahun. Mungkin kalau mama saya bisa ngomong, lu mah bener-bener lu kelewatan lu. Betul nggak? Menyiksa saya. Satu hari saya ditanya oleh seseorang, Om, ini mama saya udah kondisinya begini-gini, terus udah menderita gitu ya. Nah sekarang nih, kalau mau perpanjang umurnya, dia harus dimasukin ke ICU, Om. Bagaimana menurut Om? Saudara tahu saya jawabnya apa? Lu masukin dia ICU, lu adalah orang yang paling jahat di dunia. Lu sedang memperpanjang dia punya penderitaannya. Dalam keadaan koma, nggak bisa ngapa-ngapain begini. Dia mungkin di sini gatel gitu, dia mau garuk juga nggak bisa. Minum nggak bisa ngerasain, semuanya serba dari selang. Betul nggak? Bagaimana nih Om? Masukin ICU, lu masukin ICU, lu orang yang paling jahat di dunia. Setuju nggak? Mungkin dia sedikit bandel, dimasukin tuh di ICU. Ya Om, mumpung saya mau berbakti ini sama orang tua, mumpung ada kesempatan, saya mau berkorban. ICU tuh tahu sendiri ya, biarin dah Om, saya jual mobil nggak apa-apa, yang penting saya bisa nyelamatin mama saya. Dimasukin tuh ke ICU. Umurnya memang panjang, 3 minggu. 3 minggu itu siksaan. Tangkap ini? Ini kan semua tergantung cara pandang. Lu kira lu bikin mama lu bahagia. Lu lagi bikin celaka mama lu. Lu lagi memperpanjang siksaan buat mama lu. Akhirnya meninggal juga. Terus lu rugi nggak? Mobil lu yang tadinya nggak harus dijual, akhirnya terjual. Tangkap ini. Ya? Oke. Jadi kepuasan, firman-Nya berkata apa? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman atau kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Ada harapan, harapannya adalah nanti. Ya, bukan di sini. Di sini hanya sifatnya sementara. Makanya saya lihat orang-orang yang kalau usianya udah di atas 50, udah setengah abad, itu pikirannya udah nggak, ya hal-hal duniawi lah. Pikirannya nanti ke sana. Betul? Ya. Terus ikigai, harus ada tujuan hidup. Sebenarnya hidup tujuannya untuk apa? Tahu nggak? Coba gua. Tujuan hidupmu apa? Ya, apalagi dengan cara apa menyenangkan hati Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan. Saudara itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu, saudara tangkap ini ya. Itu, jadi tahu tujuan hidup saya harus memuliakan Tuhan. Saudara, untuk bisa seperti ini, yang tadi saya katakan, harus ada definisi bahagia menurut Alkitab. Pertama, harus ada kepuasan. Ya, hanya Tuhan yang bisa memuaskanmu. Kehadiran Tuhan itu sudah cukup. Saudara akan berkata cukup. Ya. Terus apa? Harapan. Harapan saudara nggak di sini. Tapi sesudah saudara meninggalkan dunia ini. Ketiga, ada tujuan hidup. Saudara diciptakan segambar dan serupa. Artinya saudara adalah alat kemuliaan Tuhan. Saudara diciptakan untuk bisa memuliakan Tuhan. Makanya kalau saudara sakit gigi, termenung lesu, orang lihat, lu anak Tuhan kok termenung lesu melulu, mengeluh melulu, bersungut melulu, nggak ada gembira-gembiranya, senyumnya nggak ada. Wah, dulu anak siapa ya? Anak hantu apa anak Tuhan? Saudara nangkep, dia maunya saudara itu bahagia. Bahagia yang caranya Tuhan. Apa? Sukacita, bukan senang. Ya, senang itu hanya bonus. Oke? Nah, untuk bisa seperti itu, menang